Selamat datang teman-teman di podcast pertama kita PNS Media. Ya, selamat malam teman-teman, salam sehat, salam lestari. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman kita mau bahas tentang personil dari tim USDF. Yang pertama di sini kita ada Raffiat Sandi dengan background dan latar belakang seorang sosial media spesialis dan konten kreator teman-teman. Bicara soal Raffi, gue punya fakta menarik. Tiba-tiba tentang fakta. Bicara soal Reply, gue punya fakta menarik tentang Reply. Ya, boleh. Tahun 2020-2019 ke belakang itu dia adalah seorang imam masjid 85 yang dipercaya oleh guru agama kita. Tenang dulu mas, santai mas. Nah, baru mulai. Latar belakang seorang spiritual dan seorang yang agamis dikenal sebagai tokoh penting dalam organisasi keislaman di dalam SMA Negeri 85. Tapi yang kita rasakan sekarang adalah situasi berbeda di mana Raffi memiliki karakter itu cukup binal sekarang. People change, teman-teman. People change. Sambutan dari Raffi silakan, patah kata dua kata. Iya, teman-teman. Selamat datang di media ASDF Media. Oke, lanjut. Oke. Lalu ada bintang tamu kedua yang dulunya digadang-gadang menjadi ketua Jackstool 85. Dia adalah dia adalah macan Roblox. Ya, langsung Kevin saja the kita Squarehead. Beri tepuk tangan. persilakan Muhammad Kevin. Jadi mana sepatah dua kata dari Kevin? Gue Persija, gue champion. Sudah cukup ya? Kenapa? Ya, fakta menarik dari seorang Muhammad Kevin ini adalah ketika melihat jalan di Jakarta maka terbirit-birit untuk merekam seorang video karena Kevin adalah hunter. Bahaya, jujur itu bahaya. Itu bahaya. Bisa disensor. Ya, bintang tamu berikutnya berasal dari Kabupaten Blitar, seorang wibu negarawan dari Jalan Karya Usaha. Kita sambut Nur Aziz. Beberapa fakta menarik. Ya, silakan dipaparkan reply fakta menarik tentang Aziz. Pertama, Muhammad Nur Aziz memiliki dua kepribadian. Kepribadian pertama dibentuk oleh Aziz ini adalah seorang yang latar belakangnya. Lanjut. Sorry. Karena saya sedikit banyak agak tahu tentang dia, jadi silakan anda dulu. Oke, next. Mas Bilal boleh dipaparkan. Oke, gue di sini cuma nyampein fakta berikutnya adalah ya sebuah kesalahan yang sangat paling masa lalu adalah menciptakan sebuah monster kecil yang dimana menjadi bom waktu. Lepas dari hal itu saya mengaku mengklarifikasi di sini sebuah kesalahan saya menciptakan sebuah monster kecil yang brutal dan juga binal. Dimana hitam dan legam itulah seorang Bastian Steel. Big Bird dari Strengseng. Bastian dikenal sebagai tokoh hitam yang juga emosional dan penuh dengan karakteristik yang brutal, etnosentris dan Sundanis. Dengan rutinitas setiap minggu adalah mengunjungi kota wisata Bogor untuk mencapai cita-cita yang mulia yaitu menemui kekasih pujaan hatinya. Bastian juga dikenal sebagai set boy pada eranya. Di saat jam-jam genap, Bastian akan menyendiri, kemudian dia akan seperti itu kurang lebih ya. Per tahun 2020 Bastian pernah menangis terisak-isak. Pas kita bermain catur, kita tahu suara tangisan kecil dari seorang lelaki hitam yang rapuh. Menurut ahli dari sastra silalahi, ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi manusia berjalan begitu dinamis dalam dunia ini. Oke. Yang pertama adalah resolusi dan mobilitas. Resolusi dan mobilitas itu adalah suatu kehidupan yang proses yang berjalan secara ilmiah dan melalui seorang manusia di mana tercipta dari unsur zat hewani. Jadi maksudnya manusia ini termasuk hewan, Mas Bilal? Ya, manusia pada dasarnya adalah kutipan kecil dari Tuhan.
yang turun dari setetes air kecil. Anda kok sebut? Ini sebatas pengetahuan saya saja teman-teman semua, di mana manusia terlahir dari setetes air kecil yang jatuh di semesta kecil ini. Kita sambut untuk Kita bintang sambut. tamu yang baru. Salah satu. Bukan manusia, bukan hewan. Sini dulu. Perkenalan dulu sini. Sweetie kecil. Kita ada guest star, guys. Ini adalah segumpal Jadi kelompok makhluk yang cukup berbahaya. kalau ini bukan dari kutipan tetes-tetesan air kalau ini. Bukan, ini dari air bah. Air bah jatuh. Gubrak gitu. Nah, karena setiap faktor ini punya imbuhan yang sejenis, namanya metamorfora fasciolisis. Anda belum tahu ya? Ya, ini jelas loh. Menurut buku dari Haji Roma Irama yang berjudul Saya Adalah Manusia Kecil, dalam sinopsisnya dituliskan adalah manusia adalah irama kecil yang berdentang di sebuah gitar yang dialaskan Tuhan. Oke. Jadi filosofinya itu sebenarnya adalah manusia adalah sebuah irama yang indah di mana Tuhan menciptakannya dengan tersenyum seperti bumi Pasundan. Tuhan menciptakan bumi Pasundan ketika sedang tersenyum. Betul, Rafli Sandi? Iya. Betul. Sepertinya Anda ini suka baca buku ya? Ya, saya kebetulan adalah sastra arkeolog Mars. Ya, saya berkecimpung di dunia astrologi. Astrologi. Oke. Asteroid dan juga keloid. Oke, di sini gue mau nanya sama Rafli nih, kira-kira Rafli menurut lu nih, Oke. gimana sih teori dari kertas itu putih? Kok Anda ketawa ya? Sabar, ini sedang dibahas loh ini. Anda main-main di sini. Ini main serius ini. Jadi nge-pause teman-teman. Nah, ini yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. The Big Gue Banos. Kevin Jack School. Oke. Mancan Roblox. Jadi kita Kamera di sana. Kembali. Balik mas. Masuk lagi. Dan sudah bergabung sama kita The Bison, The Big Brother, Sultan Raflinus Helmi. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan dari Mas Bila sudah disiapkan untuk gue sekarang. Iya, setelah itu saya akan sampaikan fakta menarik dari seorang Rafli Nasution ini. Ya. Dikenal sebagai bos. Dari kecil sudah berbadan gempal dan rupawan, di mana wanita terseok-seok melihat seorang Rafli Nasution ini. Dengan latar belakang keluarga Batak, Rafli dikenal sebagai karakter yang keras dan mungil, dan hati yang sedikit teguh tapi sedikit rapuh. Oke, langsung aja sepatah dua kata Bapak Rafli Nasution. Terima kasih Bung Kotak. Dengan artikulasi yang sangat indah ditampilkan oleh Bapak Bung Kotak ini sungguh luar biasa. Saya tidak dapat berkata apa-apa lagi. Sepatah dua kata cukuplah dari saya. Silahkan lanjut lagi Bung Kotak. Oke, nampaknya sedang mencari materi lagi ya. Kita hargai saya teman-teman semua, oke. Kembali ke kertas itu putih. Kembali ke sebutir Iya. Silakan lanjutkan Rafli. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bung Hart di sebuah University of Sleman. Di Sleman. Iya, di Sleman. Oh ini ya UMS ya. Iya, UMS. Muhammadiyah Switzerland. Wah, pasalnya memang luas ya, beda ya. Gue sekarang yang ini beda nih. Iya. Memang kadang-kala itu tidak ada bedanya antara talk dan imajinatif. Oh, imajinatif tuh bedanya. Imajinatif dan talk itu harus kita bedakan secara harfiah. Cari. Mas Sultan, saya bacakan sedikit tentang autobiografinya ya. Berkecimpung di dunia panti asuhan anak kecil. Tolong jangan dilupakan untuk panti werda juga. Ya betul. Kami suka yang jompo. Ya, berdedikasi untuk kaum anak-anak dan juga kaum manula atau lansia, di mana pendidikan atau belakang S3 ilmu keperawatan dengan fokus penelitian ini full kan keperawatan. keperawatan apa saja itu agak sarkas. Tidak apa, itu adalah ilmu. Ilmu. Oh. Memiliki kisah kelam di mana skandal bersama Ratu Elizabeth. Jadi
umurnya gini gimana ini? Elizabeth yang pertama, jangan Elizabeth pertama. Elizabeth Uganda, maksudnya di Uganda. Jadi Ratu Elizabeth itu merupakan Guara-guara, ya? pemimpin dari kabupaten di Uganda. Betul. Dan jangan kita lupakan juga Muhammad Nur di sini memang tidak ada pendidikan formal, Maaf Pak, host kenapa tiba-tiba? tetapi pendidikan informalnya sungguh luar biasa dia. Dia sudah menempuh pendidikan di Yayasan Pecinta Anak Berkumis, disingkat Sukimis, pecinta anak suka kumis. Betul. Jadi fakta menarik dari Muhammad adalah Lanjut saya lagi ini ada apa nih? Ya emang seperti itu mas, emang kita jangan Open forum aja. beliau adalah seorang analis sepak bola dan basket. Apa betul Tuan Sultan? Di pendidikan informal tersebut dia biasa berhitung cepat ketika perbedaan selisih skor basket, sehingga otaknya itu terlatih untuk berhitungan yang sangat amat cepat. Betul. 72 tambah 3 berarti over berapa, Jis? Over 80. Oke. Itulah kelebihan dari motor Ajis. sebagai seorang analis. Nur Aziz ini dikenal sebagai laki-laki perkasa, Pemikir keras. ya. Telah mengayomi ribuan wanita di luar sana sebagai filosofi seorang ksatria Romawi yang mencari cinta. Ya, di sebelahnya kita kembali ke Macan Romlong. Seorang tokoh yang bergerak di bidang dunia sepak bola dikenal sebagai tokoh antagonis pemimpin The Jackmania teman-teman pada tahun 1960 sampai 1983. Mundur. Enggak penting dong. Ini kurang hitung-hitung ini. Dia biasa hitung sih. Dia biasa hitung skor-skor pertandingan olahraga. Maaf, Pak. Kepalanya yang kotak adalah bentuk hukuman dari Tuhan. Gak sadar diri ya. Maksudnya simbolisasi dari macan yang berkepala kotak dikenal sebagai seorang pemain sirkus zaman dulu ya. Inspirasi dari patung macan Indramayu ya. Tinggal manuk. Sebelum kita masuk ke macan kemarin, boleh kasih masuk ke teman kita dulu. Siapa? Cemani. Ahmad Cemen. Oke, teman-teman kita langsung masuk ke topik Utama ya. Topik utama ya teman-teman ya. Pada pembahasan yang paling prioritas dari antara obrolan malam ini ya. Kita ingin markup, kita ingin garis bawahi di sini. Topik kita sebenarnya adalah Apa? Geopolitik yang terjadi bukan ya? Geopolitik yang terjadi belakangan ini di Republik Kongo. Ya, bersama dengan narasumber-narasumber handal ini, saya percaya bahwa acara ini akan berjalan dengan alot karena para narasumber ini dikenal sebagai Ini baru masuk masalah utama. Masalah Dari utama. tadi ngapain aja? kita perkenalan tokoh dulu dong. Kita tokoh-tokoh kita ini semua tokoh-tokoh yang Orang sangat ngokat. important di sini, tokoh-tokoh penting di sini. Kita masih ada waktu berapa lama, Bung Rafli? Sepertinya sudah cukup ya untuk hari ini. Oke. Ya. Ya, Jadi udah Masalah sudah terselesaikan. Jadi, oke. salam sehat, salam lestari.